Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan saya Angel Sinambela. Di video kali ini saya akan menjelaskan jenis kerusakan komputer dan solusinya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan sedikit jenis dan solusinya, jenis kerusakan komputer dan solusinya, sebagian pengguna komputer, baik itu PC atau laptop, pernah mengalami perangkat mereka bermasalah, baik masalah kerusakan tersebut disebabkan oleh kesengajaan atau ketidaksengajaan. Berikut ini saya akan merangkum beberapa macam kerusakan yang sering terjadi pada PC dan solusinya. Berikut merupakan hal yang paling sering terjadi kerusakan pada komputer beserta solusinya. Komputer tidak mau hidup. Menurut saya, kejadian tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor dan kemungkinan kerusakan tersebut bisa Anda diagnosis dengan cara mengecek and read koneksi kabel yang terhubung dari power output-nya ke tombol power pada PC. Fungsi dari stabilizer, apakah komponen ini berfungsi dengan baik atau tidak dalam hal ini jika memakai stabilizer kabel power yang terjadi pada CPU. Apabila permasalahan di atas belum juga terselesaikan, kemungkinan besar kerusakan terjadi pada komponen power split atau bisa juga mainboard. Komponen komputer tidak mau melakukan proses booting meskipun perangkat komputer hidup. Biasanya permasalahan ini bisa diagnosis dengan cara mengenai bunyi bep yang dikeluarkan oleh komputer. Berikut tanda atau kode bep dan diagnosis kerusakannya. Tanda bep satu kali itu tanda bahwasannya kondisi dari perangkat komputer tidak baik. Tanda bep satu kali panjang biasanya terdapat permasalahan pada komponen memori. Tanda bep satu kali panjang dan 3 kali pendek biasanya terjadi kerusakan pada komponen VGA atau card. Tanda bep pertama kali panjang dan 2 kali pendek biasanya terjadi kerusakan pada drum part. Bep terus menerus ini merupakan tanda kerusakan pada modul memori atau bisa juga pada memori video. Selain dengan kode di atas, Anda bisa menggunakan software diagnos misalnya Sandra, VC Max 04, VC Max 05, dan lain-lain. Komputer bisa melakukan proses booting, akan tetapi selalu mengalami proses boot soft mode. Permasalahan ini bisa kita atasi dengan restart kembali komputer kita. Apabila masih belum menyelesaikan permasalahan install ulang sistem operasi dan apabila belum bisa terselesaikan juga biasanya terjadi kerusakan pada hard disk. Anda bisa mengecek kondisi hard disk dengan menggunakan scan disk. Komputer sering mengalami hang atau hang. Biasanya ini terjadi karena disebabkan cas pada software. Untuk mengatasinya, Anda bisa tekan Ctrl atau Alt atau Del. Kemudian program yang mengalami cache terjadi biasanya ada keterangan not routing. Kemudian Anda klik End Disk pada program tersebut atau bisa juga dengan Mars komputer. Selain itu, permasalahan juga bisa disebabkan adanya permasalahan yang mengakibatkan terjadinya konflik. Biasanya konflik antara hardware sering ditemui apabila Anda memakai sistem operasi Windows. Anda juga bisa melakukan install ulang sistem operasi Windows Anda, akan tetapi yang Anda perlu ingat sebelum Anda menginstal sistem operasi Windows, Anda jangan lupa untuk melepaskan hardware. Baru setelah Anda install, Anda bisa memasang kembali hardware tadi
dan melakukan scan hardware dengan fasilitas NUI. Hardware yang biasanya terdapat pada menu kontrol panel. Komputer tidak mau mengendali perangkat keyboard. Untuk mengatasi permasalahan ini, Anda bisa mengecek apakah keyboard Anda dapat dipasang, sudah terpasang dengan benar. Apabila Anda sudah memasang dengan benar, tetapi masih juga komputer tidak mengindex perangkat keyboard Anda, kemungkinan permasalahannya pada keyboard Anda bisa mencoba untuk mengganti keyboard dengan yang lain. Dan apabila masih belum bisa, Anda kemungkinan terjadi kerusakan pada port komputer Anda. Anda bisa mengganti menggunakan port USB apabila port PS2 Anda tidak dapat bekerja dan sebaliknya. Tetapi kalau masalah masih belum terselesaikan juga, Anda bisa mengganti atau menginstal ulang sistem operasi komputer Anda. Terjadi ketidakstabilan pada mouse pointer. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan mouse yang Anda pakai kotor. Bersihkan mouse Anda atau apabila Anda menggunakan mouse optik, biasanya hal ini disebabkan oleh alas mouse yang tidak rata atau goyang, atau bisa juga alas yang Anda gunakan permukaannya mengilap. Sering terjadi crash pada perangkat komputer Anda. Permasalahan ini biasanya disebabkan oleh banyak faktor. Anda bisa mengecek semua posisi hardware, kabel serta tegangan pada casing. Kemudian Anda bisa juga mengecek suhu pada CPU dan juga RAM atau VGA dan juga processor. Produsen motherboard tidak dikenal. Permasalahan ini bisa Anda atasi dengan membuka casing, kemudian Anda cek CPU Anda. Biasanya pada sebuah motherboard terjadi sebuah label produsen serta spesifikasi dan tips dari mainboardnya. Selain itu, Anda juga bisa melihat pada manual book yang disertai pada waktu Anda baru membeli perangkat tersebut. Perlu diingat juga, pada waktu Anda membeli perangkat, jangan lupa untuk meminta manual book pada toko tempat Anda membeli perangkat tersebut. Selain itu, Anda bisa mencari data mengenai perangkat komputer Anda melalui internet. Kemudian Anda cocokkan dengan ID yang biasanya terdapat pada stiker mainboard Anda. Untuk mencari daftar nomor ID yang biasa dikeluarkan oleh lambang perjanjian untuk perangkat-perangkat elektronik di Amerika. Anda bisa juga menggunakan software diagnosis seperti Start 99 dan lain-lain. Power BIOS lupa. Permasalahan ini juga sering dialami oleh sebagian besar orang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Anda bisa mencabut baterai COMS pada CPU Anda. Selain itu, Anda juga bisa mengcashback beberapa power default untuk produsen BIOS. Saya ambil contoh untuk AMI, settingan tanggal dan jam pada BIOS berubah-ubah. Kerusakan ini biasanya disebabkan OLJ baterai CMOS yang sudah mati. Anda dapat mengganti baterai CMOS dengan menggunakan baterai yang baru. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan mengenai jenis kerusakan komputer dan juga solusinya. Bila ada kekurangan saya, mohon maaf. Dan buat teman-teman, jangan lupa buat tonton video saya selanjutnya. Like, comment, share, and subscribe.